Halo, di sini gue bakal bahas tentang how scams in the public equity market works. Kenapa gue bahas ini? Karena gini, banyak banget sekarang orang-orang yang mulai lagi join lagi untuk berinvestasi di pasar modal equity kita, dan banyak yang untung ya. Alhamdulillahnya untung. Investor retail banyak masuk ke saham-saham grup itu yang kita tahu semua, grup apa depannya P ya belakangnya P. Dan untung, dan saya rasa keuntungan itu kemungkinan besar mereka akan main lagi di sini, ya berinvestasi lagi di sini, dan takutnya ini malah dipakai, kesempatan ini malah dipakai oleh orang-orang yang jago untuk scam di dunia pasar modal kita. Ya nggak hanya equity lah, maksudnya nggak hanya pasar modal Indonesia, ini berlaku untuk semua pasar modal ya. And these scams they have a playbook, and then ya saya udah pernah ngerasain sendiri gitu loh. Seberapa lugunya saya dibodohin oleh emiten-emiten, dan ya uang saya nyangkut banyak di emiten-emiten gitu. Nah, uh, in this video saya bakal ngajarin kalian untuk bagaimana sih menghindari investasi-investasi yang kelihatannya bodong gitu. Jadi maksudnya bodong tuh bukan berarti investasinya nggak jelas atau gimana, tapi orang yang memberi kesempatan investasi ini bodong, ya orang nggak jelas ya. Motif dia tuh bukan untuk kita bertumbuh bersama, dan saya sangat menghindari hal itu karena itu will discourage orang-orang untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Ntar balik lagi kayak tahun 2023, 2022, nggak ada saham yang sama sekali gerak gitu. Nah, eh gue share screen aja langsung ya. Oke. Most people think that stock market scams only happen in shady private deals gitu. Ya, bukan seperti scam-scam sekarang tuh sudah elaborate banget loh. Ini udah dari tahun 2002. Ya banyak lah, dari tahun 2008 juga udah ada scamnya banyak kok. Ya, dari stock market kita berdiri banyak sekali aktor-aktor yang berusaha untuk scam orang, ya investor-investor kecil seperti kita. Bahkan nggak investor kecil aja yang di scam, investor-investor besar, ya kelas-kelas ya visi besar ya hedge fund besar juga bisa di scam. And the truth is that ya itu the scams itu terjadi di public markets juga loh. Ya, it's not only under MLM ya, atau ya scam scam lagu lama tuh gimana sih ya. Sekarang tuh scam tuh very very elaborate. Nah, what we mean by scams itu pertama, eh, itu bukan berarti bisnisnya bisnis ilegal ya, bukan bisnis jualan narkoba atau pimpin ya atau apapun lah. Itu bisnisnya bisnis real ya. Dan eh, maksudnya real tuh ya mereka punya perusahaan beneran, isinya isinya beneran gitu. Tapi sahamnya dimanipulasi atau ada suatu engineering di balik itu untuk membuat laporan untuk publik ini tidak legitimate gitu. Biasanya ada yang fraudnya tuh langsung outright fraud gue sebutnya. Ya, sales yang palsu, ya revenue yang palsu, aset-aset yang dibuat-buat gitu. Biasanya sales palsu itu dengan transaksi-transaksi palsu, aset-aset yang dibuat-buat itu misalnya beli license lah, terus atau biasanya goodwill dan kawan-kawan, jadi sengaja merger dan sengaja dibayar mahal biar asetnya besar. Ya kan itu akan menghasilkan goodwill ya. Terus biasanya kedua scamnya itu market manipulation. Itu ya easy lah kalau market manipulation kelihatan, nah pump and dump. Dan biasanya malah sebenarnya ini pump and dump itu sesuatu hal yang nggak elaborate banget, tapi hmm, apa namanya, uh, dia tuh malah makan yang paling banyak ya karena retail kita terlalu lugu ya, termasuk saya. Ya jadi eh, sahamnya naik terus ya kita rasa wah ini bakal naik terus, ntar pas kita beli-beli ya habis itu sehari dua hari hancur. Ya begitulah market, gimana lagi. Ya, di pasar kita nggak ada short squeeze ya, tapi short squeeze itu bisa jadi salah satu scam juga. Terus regulatory arbitrage ya. Ini kayak kemarin tuh ada perusahaan yang minum tuh, aduh neguk, pengen neguk nih gua gitu. Itu itu menurut saya scam karena isinya nggak jelas ya.
dia IPO aset size-nya juga nggak jelas dan kawan-kawan gitu. Dan itu malah ngabisin cash dari IPO. Dan saya juga nggak ngerti kenapa barangnya bisa laku gitu. Terus nomor 4, ini yang kejadian tahun 2021 banyak banget, over promising growth stories. Jangan terlalu percaya sama cerita-cerita kayak, oh saham ini bakal grow 20%, 30%. You have to really think kayak, apakah masuk akal gitu? Kan lu pada udah selesai kuliah nih, dan lu pasti pernah kerja di tempat lu lah, dan lu punya market knowledge terhadap hal-hal kayak gini loh. Maksudnya kayak, kalau misal lu bekerja sebagai arsitek, maka lu pasti mengerti bagaimana kontraktor bekerja, bagaimana desainer bekerja. Kalau perusahaan itu perusahaan kontraktor, terus dia bilang grow grow dia bakal 30%, itu ya di ekonomi yang kayak kita sekarang grow 30% tuh, wow, gila juga nih, keren nih, siapa yang bikin gitu? Jarum Group. Jarum Group aja beli-belinya nggak gitu-gitu banget gitu. 30% pun masih nge-burning cash kayak apa, ya kan? Jadi eh, cerita-cerita fairy tales disebut ya, itu gue nggak terlalu suka, dan itu biasanya ya scam ya. Misalnya kayak ada dulu marketplace warna merah ngomong, wah grow grow bisnis kita yang unit yang B namanya Mitra apa gitu kan. Itu grow 30%, 20% per month, ya per kuartal gitu. And then, karena UMKM yang besar, kita masih ada market size yang besar juga. Padahal semua orang Indonesia tuh emang UMKM gitu. UMKM itu definisinya apa sih? Revenue di bawah 4,8 miliar rupiah. Ya, lu pikir aja orang-orang di sini emang punya revenue di atas 4,8 miliar gitu. Mungkin hanya 10% atau 5% ya. Atau ya kecil lah persentase orang yang punya entitas yang usahanya di atas 4,8 miliar gitu. Jadi itu outright a scam. Nah, ini ada 3 fase ya biasanya untuk ngelakuin scam-scam kayak gini. Jadi satu, story building. Untuk berinvestasi betul, memang kita harus cari story yang betul. Apa sih story yang baik? Itu kayak, oh, eh, energi terbarukan. Nah, atau energi, di Indonesia energi memang salah satu yang paling bagus ya, karena kita eh, saham-sahamnya saham energi semua gitu, batu bara ya. Terus kayak perkebunan in inflationary situation ya, atau ekonomiknya lagi makroekonomiknya lagi nunjukin bahwa kita inflationary ya, ya pasti bagus kita beli energi. Tapi kadang story itu agak nggak masuk akal di Indonesia. Jadi kita bisa tahu nih yang story-storynya, story itu kayak cerita dia tuh mau ngapain sih, dia tuh mau ngapain gitu loh ke depan, janji-janji dia tuh apa gitu loh. Kira-kira perusahaan ini bakal bagaimana kinerjanya. Nah itu biasanya kalau yang scam nih ditandai dengan ownernya turun tangan. Ownernya ngomong-ngomong terus, misalnya pakai Clubhouse gitu ya, atau Zoom. Ya kalau Zoom mungkin kewajiban dari OJK juga ya untuk transparansi terhadap investor. Mungkin kayak yang ownernya suka ikut podcast-podcast, ya itu bahaya tuh. Itu bahaya tuh. Gue tahu itu bahaya. Gue mending punya owner yang benar ngurusin usahanya ketimbang dia peduli sama PR dia gitu. Jadi campaign-campaign di IR dia atau investor relation dia terlalu berlebihan dan menggunakan buzzword-buzzword yang terlalu banyak, dan berlebihan tuh kayak dia campaign-campaign terus ya, Zoom terus ya, podcast terus. Dulu tahun 2021 ya 2020 zaman-zaman COVID pakai Clubhouse ya. Itu menurut gue agak red flag. Nah, tapi biasanya gitu ya. Jadi mereka lakuin itu dulu. Terus kedua, biasanya pakai celebrity endorsement. Maksudnya celebrity ini bukan kayak Sheila Dara atau Dion Wiyoko, bukan. Tapi selebriti-selebriti ini kayak nama-nama yang punya figur, nama-nama yang punya influence. Misalnya, oh iya, Bapak ini misalnya yang jadi menteri apa punya saham di kita gitu. Itu disebut story building juga. Terus ketiga, next big thing, itu naratif-naratif yang tadi saya bilang ya. Kalau misalnya dia bilang yang udah lumayan aneh-aneh lah, terus kelihatannya ini mau bikin apa ya, penyerap sinar matahari sebesar 300.000 hektar gitu. Menurut gue tuh wow, you're doing too much man. Karena kayak kita lihat aja, ini orang ngomongnya betul nggak sih, kayak kalau misalnya
temen lu yang nggak pernah pakai tas Louis Vuitton, nggak pernah pakai tas Goyard gitu misal, ya setiap hari makainya Coach aja atau Longchamp gitu. Atau jangan itu deh, ya itu masih bisa dipercaya. Mungkin pakai tasnya tas dari Miniso gitu. Terus tiba-tiba dia satu hari pakai tas Goyard, dari tas yang 500 ribu 700 ribu tiba-tiba pakai tas 40 juta 30-an juta. Percaya nggak lo? Pasti skeptis kan? Mungkin mungkin ketiban duren apa gimana, cuma pasti skeptis gitu loh. Wow, gila. Gitu loh. Sama aja lah ini dia dulunya dia perusahaan apa tiba-tiba ngomongin mau ngapain. Nah, ada dulu perusahaan hotel tiba-tiba tiba-tiba ceritanya mau bikin baterai buat EV. Itu nggak masuk akal. Dan kelihatan juga di insider accumulation. Jadi ada pembelian-pembelian OTC atau pembelian-pembelian di market ya, yang kelihatannya ini dia beli terus gitu. Itu story building. Nah, ini salah satu komponennya. Ya banyak lah caranya. Terus kedua, story-nya udah jalan, orang udah believe to the story, harganya dinaikin. Cara gimana ya? Kita turunin floatnya. Jadi saham kan punya outstanding shares ya 100%. Outstanding shares itu misalnya ada 1 miliar lembar saham yang outstanding. Misalnya publik 30%, 70%-nya company atau family gitu kan. 30%-nya itu nama dia pakai pion-pion, dia beli lewat tangannya si A, tangannya si B, tangannya si C, D, E. Jadi lama-lama menipis juga barang di market nggak ada. Mungkin floatnya 30, sorry, eh, masyarakat 30% tapi floatnya cuma 1%, 2%. Loh, bisa jadi loh. Kenapa sih penting banget kayak kita harus beli semua sahamnya? Karena kalau misalnya gue sebagai owner pasti gue harus beli semua sahamnya untuk naikin harga, karena naikin harganya simpel jadi murah gitu. Harus thin floatnya, nggak bisa nggak bisa gede supply-nya. Terus biasanya manipulasi harga ini didorong juga dengan paid research atau placement-placement berita. Terus biasanya ke sosial apa ya, kayak grup-grup gitu, kayak dikirim-kirim, oh ini saham ini bakal arah, saham ini bakal arah gitu kan. Atau ini ceritanya bagus nih, beli-beli gitu kan. Padahal itu semua orang orang titipan-titipan semua yang ngasih tahu. Dan biasanya wash trading ya, atau bisa dibilang tuh tuker apa oper-operan barang. Jadi wah, transaksi seharinya 100 miliar gitu. Padahal 100 miliar itu orang-orang yang sama juga. Ya ada desknya, market makersnya yang ngelakuin ini biar barangnya laku terus di pasar gitu. Dan ini market makers ini orang-orang yang canggih loh, jangan salah loh. Maksudnya mereka tuh bukan some shady entity yang gimana, yang serem elit global, nggak. Tapi ini tuh orang-orang yang pinter ya tahu harus jual di mana, harus beli di mana, dan mereka berusaha dapetin apa namanya delta ya. Ya market makers itu biasanya mainnya delta, gamma, agama, theta ya. Ya intinya mereka berusaha neutral gitu. Nah, phase 3 itu exit. Ngapain dinaikin sahamnya kalau kita nggak mau exit kan? Jadi sahamnya udah naik, volumenya ada ya kan? Habis sahamnya naik, volumenya ada ya, habis itu udah keluar lewat pion-pion itu, sepersen sepersen pion itu, family-nya nggak mungkin keluar ya. Mungkin keluar through entity-entity yang lain, nggak mungkin dari family itu. Cuma biasanya yang bakal dahulu jualan itu ya pion-pion itu, sepersen sepersen itu. Nah, sepersen sepersen itu nanti jualan pelan-pelan ya, pakai sekuritas-sekuritas yang beda-beda semua. Itu nggak bakal mungkin bisa di track. Ya susah banget untuk di track kecuali lu tahu orangnya siapa. Terus eh, mungkin kalau di atas tuh baru dia raise issue ya kan. Jadi dia butuh modal kerja. Mungkin bukan buat modal kerja juga ya, untuk dia makanin lagi di belakang. Cuma harga saham udah naik nih dari 100 ke 1000, 1000 ke 2000, 3000, 4000. Dia baru RI di 4000 ribu raise issue. Dia issue saham baru di 4000, lalu rights price-nya ada di 2000 misal. Oh, cuan banget, bro. Terus kita dilusin aja semua orang. Mau nggak mau dia harus ini kan ngonvert kan. Dia harus subscribe kan. Karena kalau nggak, karena terdilusi banget, market apa average dia tuh bakal jadi tinggi banget kalau kalau kita rights isinya tinggi ya, gede ya. Terus biasanya ketiga manajemennya silent, tiba-tiba diem, oh tiba-tiba sepi, nggak ikut podcast lagi, nggak ikut clubhouse lagi gitu ya. Terus ya udah, keempat ya udah selesai nih, kalau misalnya semua udah selesai jualan ya udah,
udah nggak ada kepentingan lagi si emitennya, ya udah berhenti deh market makingnya, berhenti deh belinya, ya jualan juga selesai ya. Jadi barangnya kering, ya yang kering yang punya siapa lagi? Punya retail retail kayak kita kita ini, ya sangat disayangkan banget sih. So ini red flag yang biasanya saya lihat ya. Tadi saya bilang unusually aggressive promotional activity itu jadi kayak iya PR dia fokus banget ke PR dia. Wah gencar banget ya ikut podcast ikut udah saya udah ngulangin kata podcast 5 kali 6 kali karena itu penting banget. Kata kuncinya sih itu sih. Orang Indonesia kan suka dengerin podcast ya. Lihat aja nanti owner-owner mana yang suka ke podcast ya itu tandain red flag. Belum tentu dia ngelakuin hal yang salah sih, lebih ke uh lebih skeptis aja gitu. Biasanya kalau perusahaan yang bagus banget dia nggak baik cincong kok. Misalnya BCA gitu kan manajemennya nggak mungkin tiap tiap minggu gitu tiap bulan dia bilang wah BCA itu bagus loh, nggak mungkin karena semua orang bisa lihat di financial statementnya. Wow, ini BCA growing very good, volatility-nya nggak terlalu besar, earningsnya, cost structure-nya bagus, ya kan? Dia punya NIM yang oke dan kawan-kawan, jadi nggak usah dijelasin lagi. Biasanya barang yang bersinar, barang yang cantik itu mau di ya mau sini ya peribahasa itu berlian yang kita taruh di dalam tanah juga dia bakal tetap jadi berlian gitu. Bakal kalau misalnya keusap-usap dikit aja bakal shining. Sementara ya tai mau dikasih apa juga mau mau dibikin sejernih apa sebagus apa dikasih lapisan apa, masih tetap tai gitu loh. Terus kedua frequent equity raises. Jadi ini delusi yang saya bilang tadi. Lu lihat track record dia, company ini suka nggak dia rights issue gitu. Atau family ini yang punya company-nya itu dia suka nggak rights issue gitu. Kalau suka rights issue itu red flag tuh. Terus ketiga, complex related party transaction. Nah, lu lihat financial statement dia, lu lihat income dia, lu lihat cost dia, itu affiliated parties-nya seberapa banyak gitu. Karena bisa jadi dimakanin duitnya dari affiliated parties. Bahaya, bahaya. Terus tiba-tiba ada audit-audit. Ya kan kita harus mengaudit financial statement setahun sekali ya sebagai duty kita terhadap OJK kalau misalnya kita punya barang. Nah, itu lihat auditnya tuh laporan auditnya gimana. Dia apakah ada notes-notes yang agak aneh gitu. Disebutnya apa ya? Eh, intinya aduh lupa. Ini pelajaran CFA dulu. Cuma intinya ini orang auditor-auditornya ini notesnya aneh nggak gitu atau bahkan kalau sampai resign auditor ya mending lu jual deh. Terus kayak guidance ya. Kalau Indonesia sih guidance nggak terlalu orang liatin banget ya. Tapi ya guidance itu suatu hal yang penting. Ya ini dilatin banget oleh institutional investors ya. Kalau guidance dia tiba-tiba dia ngomong, wah dia bakal kinerja 100% year on year growth-nya. Wah lu hati-hati aja. Dan dia nggak ngomong ada scenario downside yang kayak mungkin kayak kemungkinan besar kalau ada supply chain shock atau ada inflationary prices di machineries atau bahan baku dia atau dia nggak ada ngomong-ngomong kayak gitu, ah, lu hati-hati. Terus tadi yang terakhir ini meskipun susah kelihatan tapi orang yang biasa jago baca transaksi itu bisa ngeliat bahwa wah ini selling-selling terus tapi eh company-nya malah nyuruh orang untuk beli, itu bahaya. Ini example ini kayak namanya Luckin Coffee ini di China. Dia ya cara dia scam adalah naikin revenue setinggi-tingginya ya semasuk akalnya untuk nge-scam. Ini untuk ngejustify multiple dia punya, gue lupa multiple dia berapa tapi pasti dia kasih price in multiple tinggi ya karena dia kasih mimpi year on year-nya pasti tinggi terus ya. Price to earnings kan is just about eh, seberapa harus kita kalikan bisnis ini gitu terhadap suatu multiple, yaitu based on a lot of things tapi nomor satunya growth. Dia pasti bikin growth gede-gedean. Nah, growth gedean itu disupport sama sales yang gede-gedean juga. Jadi bahaya. Terus pas udah keungkap semua, nol kan share price-nya. Nikola ini ya, Nikola Motors ini dia tuh bikin video marketing PR itu truknya tuh eh, ini electric vehicle by the way. Ini eh, nggak jalan mod. Ini truknya nggak jalan bro. Ini nggak punya mesin anjir. Jadi di filmnya tuh di turunan gitu loh. Jadi makanya truknya bisa jalan.
Kacau. Mereka bisa jalan karena turunan. So there's no real working product, dan dia nggak punya revenue, almost zero revenue, and then dia shares a lot of share issuance ya, issue a lot of shares ya, and then mereka burning money to R&D, mungkin di belakangnya dimain-mainin lagi kan, and then ya jadinya mereka makanin uang investor, harusnya kan bertumbuh bareng ya. Terus terakhir adalah marketplace merah di Indonesia yang raise 21 triliun, yang sekarang cashnya sisa 10 triliun. Itu menurut saya scam. Menurut saya scam. Ya, IPO price di 850 ya. Sekarang harganya berapa? Cepet. Bayangin. Berapa triliun market value of, ya, berapa triliun yang value yang sudah didestroy oleh perusahaan itu gitu loh. Itu scam. Yang dia awalnya bilangnya bisnisnya e-commerce, ada satu lagi ya, nah, namanya Mitra apa ya kan? Itu dibilang bertumbuhnya cantik ya. Ya analis-analis kan ya based on that ya. Dia ngitung pakai GMV, kasih take rate 2%, bla bla bla, dia bakal bertumbuh segini perpetually, ya kan? Terus yang mitra bisnisnya di value be like kayak gini ya. Dia punya GMV berapa juga, kayak gitu-gitu loh. Ada komisi fees gitu-gitu kan, udah di model susah-susah, upside 1.300, 1.600 gitu kan. Pas IPO banyak banget sekuritas-sekuritas yang ngerilis-ngerilis ini barang bakal ke 1.600, 1.300. Waktu itu gue paling gila pernah dengar 2.000. Yang paling pesimis kayak 1.200, 1.100 gitu. Pokoknya upside lebih dari 20% aja. It's something loh kalau lebih dari 20%. And then ya, ya udah barangnya sekarang berapa? Cepet. 136 kali ya. 130-an lah. Around that. Jadi itu bahaya tuh. Ya banyak gue punya teman-teman yang nyangkut miliaran, belasan miliar yang di saham itu. Dan saya tidak menyalahkan yang punya ini ya. Ya, menurut saya sah-sah aja, ini semua legal kok. Cuma lebih baik kita menghindari saham-saham yang seperti itu dengan cara yang tadi saya bilang gitu. Sorry, what should you do? Ya, you always check cash flow statement-nya sama net income-nya. Cash flow statement itu statement yang paling susah dibohongi. Ini cek apakah ini net income mereka, revenue mereka sebesar yang mereka klaim kah di income statement. Bisa you check through cash flow statement ya, operation activity-nya. Terus kayak ya lu bisa cek auditornya itu track record-nya gimana. Lu cek buying or selling dari insider tradersnya gitu ya, insidersnya lah ya, through public filings, or ya lu tanya transaksi-transaksinya, lu family pakai broker apa kan kelihatan. Terus keempat itu ada, ya ya, you always have to be skeptical gitu. I'm not talking cuma buat too good to be true stories aja, tapi in investments bukan lu harus cari yang benar, lu harus cari yang salah dan lu menghindar. Cari yang salah sampai lu nemu yang benar gitu, karena bakal lebih banyak yang salah daripada yang benar. Dan kelima, menurut gue lu harus belajar namanya Kelly criterion ya. Jadi position sizing menggunakan teori Kelly. Nah, intinya ya, you don't know what you don't know, never bet your whole thing on one stock gitu. Kecuali lu orang insider, balik lagi. Ya ada orang yang aku bisa merubah 500 juta jadi ratusan miliar, ya itu ya pasti insider trading, yang nggak mungkin ya dalam jangka waktu yang pendek sekali gitu. Kalaupun tidak insider trading, ya it's a very sheer luck aja. Dan saya sangat tidak menyarankan untuk kamu melakukan all in cacing-cacing naga-naga disebutnya, itu sangat disayang, sangat 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 tidak disarankan ya, karena sekalinya you're wrong, you're gonna be wrong for like 3 years, 2 years, karena if you lose 40%, lu harus balikin 60%. If you lose 100%, lu harus balikin infinite percent karena udah nol gitu. Jadi you don't know what you don't know. Jangan sotoy. Setahu apapun lu tentang emiten itu, lu nggak boleh bet 100% of your portfolio. Kecuali, balik lagi, you are an insider gitu. Dengan ini sih gue berharap kayak lu nggak lugu-lugu banget lagi ngeliat emiten-emiten. Dan saya sangat-sangat mengencourage untuk berinvestasi, yang mau mulai uangnya sekecil 1 juta, 10 juta, 100 ribu ya nggak ada masalah ya. Harus selalu berinvestasi menurut saya. Karena fiat itu is gonna go to zero. Ya, we are going to zero literally.
Lo harus hedge fiat lo ke zero itu dengan cara lo harus berinvestasi or make more money. Ya, setidaknya kalau lu nggak ngerti investasi banget, ya lu harus belajar. Dan setidaknya kalau uang lu kecil banget, ya lu juga harus belajar. Karena one day you're gonna make much money ya. Karena ya mungkin anak kuliahan sekarang nggak mungkin punya uang 1 miliar 2 miliar ya. Ya mungkin bukan nggak mungkin, lebih ke gimana caranya anak kuliahan itu tidak wajar. Tapi ya kalau lu punya malah lu harus berinvestasi, nggak bisa Kak. Mau ngapain gitu. Jadi ya I guess that's it. That's all from me. Uh, jangan terjebak di scam ya. Saya kasih tahu ya. Jangan pernah all in, jangan pernah terjebak di scam. Ya, itu aja sih. Selalu hindari yang buruk-buruk. Jangan jangan lugu. Bye bye.